Halo, selamat sore. Mohon izin Ibu, Wenti Ayu Wahyuni. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Iketut Wira Aditya Kusuma. Ya, di sini saya NIM-nya ya atau nomor induk mahasiswanya 0422816815. Dan di sini saya ingin mempresentasikan atau membuat tugas dari Ibu tentang membuat aplikasi reservasi hotel. Dan jadi jika ada salah kata, mohon maaf ya Bu, karena saya juga masih belajar juga Bu. Dan di sini saya akan jelaskan rincian ya bagi setiap kode yang saya buat. Oke, di sini yang saya buat di sini adalah kelas atau kamar ya. Kelas atau kamar ya, Bu. Nah, fungsi dari kode yang saya buat ini untuk mempresentasikan objek kamar dengan atribut, Bu. Atau ya, yang pertama ini tuh kode untuk nomor, Bu. Kemudian tipe standar ya, super suite, deluxe suite itu contohnya, Bu ya. Kemudian yang string itu ya tipenya itu ya, Bu ya. Kemudian harga per malam ya, itu bisa saya buat di sini, bisa kayak harga sewa per malam ya, itu contohnya. Kemudian privat bulan ya, itu tersedia, artinya status kamar ya Bu, artinya ada true ya jika tersedia, kalau nggak tersedia bisa false Bu. Nah, itu menggunakan privat untuk exclusion data hanya bisa diakses via metode ya. Kemudian konstruktor dipanggil saat membuat objek baru ya Bu. Getter, setter, dan akses mengubah data gitu ya Bu ya. Untuk mengubah data bisa di sini Bu. Oke, setelah itu inisialisasi data kamar ya Bu. Inisialisasi data kamar itu bisa di privat static ya Bu ya. Ada di sini ya. Privat static. Ya, di sini saya akan jelaskan kode-kodenya ya, fungsinya adalah di sini saya membuat 12 kamar dengan tipe berbeda Bu ya. Di sini ada 12 kamar ya. Sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, beberapa kamar sengaja di set false ya Bu untuk simulasi kamar yang sudah dipesan. Ya, nanti saat simulasi kita pesan. Data disimpan dalam bentuk array daftar kamar, Bu. Nah, di sini, Bu. Ya, array di sini. Oke, yang ketiga, menu utama, Bu. Ini menu utama ya, menu yang menarik untuk ditampilkan dalam pemesanan ya, Bu ya. Nah, karena ini sistemnya outprint ya. Jadi ini sudah datanya keluar. Ini mohon maaf ya Bu, saya masih belajar Bu ya, belajar mengingat juga apa yang saya pelajari selama ini. Jadi kalau ada kata-kata yang saya sebut salah, mohon dimaklumi ya Bu. Uh, di sini fungsi dari menu utama di sini adalah menampilkan 3 opsi ya Bu ya. Dan tampilannya seperti yang saya buat sini. Ini Bu ya. Nah, bisa menggunakan switch case untuk memproses input user Bu ya. Nah, switch case ya, di sini bisa input pulsa ada 3 ya Bu ya. Nanti kalau kita masukin di terminal itu bisa kita coba running ya. Kemudian proses reservasi bisa Bu ya. Nanti bisa ketika proses reservasi itu bisa milih kamar Bu ya. Nanti di situ ya kodenya juga sini Bu ya, semua sistem out semua ini akan muncul. Nah, jadi saya akan menjelaskan fungsinya ya. Nanti di situ akan kita input data ya, input data pemesanan nama nanti Bu. Input data pemesanan nama ya. Kemudian loop untuk memilih kamar maksimal 3 kamar Bu. Ya, 3 kamar. Ya di sini Bu ya, 3 kamar. Nah, menyimpan kamar yang dipesan. Maksimal 3 kamar. Setelah itu validasi kamar, cek apakah kamar ada ya. Itu ya Bu. Cari ketersediaannya. Itu simpan data kamar yang dipilih ke array kamar dipilih Bu. Kemudian akan muncul seperti ini Bu ya. Masih banyak Bu ya. Kemudian hitung total biaya nantinya. Hitung total biaya kurang lebih nanti akan muncul Bu ya. Setelah itu cek stroke, nanti akan muncul status kamar jadi
tidak tersedia atau gimana ya, tersedia atau tidak tersedia. Oke, langsung perhitungan biaya Bu ya. Perhitungan biaya di sini kita bisa lihat ya, dari privat static double hitung ya. Kita akan cari di sini ya. Oke, di sini perhitungan biaya ya Bu ya. Fungsinya di sini saya hitung subtotal harga kali lama menginap ya Bu ya. Subtotal harga ya kali berapa lama menginap Bu ya, ini ya Bu ya. Nah, setelah itu tambahkan pajak 10% dan biaya layanan 50.000 per kamar ya Bu ya. Jadi ada rumus itu Bu. Jadi saya masukin harga ketika tambahan pajak 10% dan biaya layanan 50.000 per kamar. Berikan diskon 15% jika total melebihi 500.000 Bu ya. Melebihi 500.000 di sini Bu. 500.000 di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang yang tambahkan pajak 10% ya. Oke. Setelah itu kembalikan total akhir nanti. Ini akan muncul sistem outnya. Oke. Nanti kita stroke. Setelah itu fungsinya di sini tampilkan detail pemesanan nomor, kamar tipe lama menginap, hitung dan tampilkan biaya, subtotal, pajak 10%, biaya layanan 50.000 per kamar, cek diskon dan penawaran. Diskon 15% jika total melebihi 500.000 ya. Sarapan gratis jika total melebihi 300.000. Nah, kesimpulan di sini adalah program ini menggunakan kelas Bu ya dan objek kamar untuk representasi data array untuk menyimpan data daftar kamar, kemudian struktur keputusan if else switch case untuk logika reversasi dan metode untuk modularitas memisahkan fungsi. Gitu Bu ya. Kita akan coba untuk melakukan testing Bu ya. Melakukan testing di shortcut sorry Bu ya, maaf Bu ya. Melakukan testing di codingan yang saya buat. Langsung aja di sini saya akan buka terminal dulu ya. Si terminal. Sebelum itu kita cek dulu Bu ya. Kita cek langsung aja ke Java ya. Langsung panggil hotel reservation dan ya di sini kan file yang saya buat hotel reservation.java. Nah, udah di compile ya, maksudnya di compile ini ya. Setelah di compile baru kita bisa panggil running, jalanin ya. Maaf ya, maaf, ulangi Bu yang Java hotel reservation.java. Oh, di sini oh iya Bu, di sini error Bu ya. Error karena pemanggilannya datanya tempat yang saya buat belum di tempatan Bu ya. Jadi saya masukin cd c user nama file yang saya tempatkan di file tugas kuliah. Di sini juga harus dipanggil, kemudian saya compile lagi Bu. Java hotel reservation dot Java, udah compile, baru saya panggil hotel stringnya belum ketemu ya, mohon maaf Bu, mohon maaf Bu ya, apa yang kurang ya. Jadi saya ulangi lagi Bu.
Di sini saya sudah nemuin penyebabnya adalah saya tinggal ketik aja, panggil hotel reservation, itu aja Bu. Nah, akan muncul seperti ini Bu. Nah, ini kita bisa pilih satu atau tiga, 1 sampai 3. Kalau mau lihat, kita lihat kamar dulu. Nah, kita lihat. Nah, di sini kamarnya ada 101, nomor kamarnya ya 102 atau 03. Yang tersedia ada, yang tidak tersedia juga ada. Nah, di sini saya pilih kamar 101. Kemudian ya Bu ya, langsung saya buat menu pilih nomor 2 ya, 10. Di sini namanya saya adalah Wira. Masukkan nomor kamar. Di sini saya masukin nomor kamar 101 Bu ya. 101. Ini berapa menit dah? 11 menit. Maaf Bu ya, maaf Bu ya. Masukkan nama pemesanan Wira. Di sini tulisan Wira karena saya masukin nama tadi Bu. Kemudian masukkan nomor kamar. Di sini sudah saya masukkan di angka 101 ya. Di sini ya, itu di kamar standar yang harganya 300.000 dan itu tersedia. Nah, berapa lama menginap? Ya, jadi saya akan masukkan angka berapa menginap, yaitu 2 malam. Tambahkan kamar lagi. Nah, di sini saya ingin tambahkan kamar lagi Bu. Nah, ya, kalau kalau nggak ingin tambahkan kamar, saya pilih tidak atau N atau no. Saya pilih ya. Jadi masukkan nomor lagi, nomor kamar yang saya ingin coba. Ini 101, saya akan coba kamar yang agak mahal, yaitu kamar suite 401. Di sini saya masukin 401. Dan menginapnya berapa lama? Saya buat 2 juga, Bu. Saya jawab tidak. Nah, di sini akan kelihatan ya struk reservasinya, Bu. Di sini nama pemesanan, nama saya, kemudian saya pilih kamar 101 standar ya. Lama menginap 2 malam dengan harga 300.000 jadi 600.000. Sedangkan 401 sini tipenya suite ya, kamar 2, lama menginap 2, jadi harga per malamnya 1 juta. Jadi totalnya 2 juta. Jadi subtotal 2.600.000 Bu, karena total dari sini. Kemudian pajaknya jadi 10%. Jadi kita ambil 10% dari total subtotal ini. Jadi kita dapat bayar pajak 10%. Biaya layanan di sini 100.000 karena 2 kamar. Kemudian diskon 15% ya. Jadi dapat potongan 440.000. Jadi total yang saya harus bayar adalah 2.516. Jadi pemanasannya seperti itu Bu. Terima kasih atas reservasinya. Kalau mau nyoba lagi, tekan enter lagi Bu gitu. Dan saya akan coba pesan kamar lagi Bu ya. Saya pilih lihat. Nah, di sini saya akan coba pesan kamar yang ini kan kelihatan Bu ya. Tadi kan saya sempat pesan kamar yang 101. Kemudian saya pesan kamar yang 401. Ini kan jadinya tidak tersedia. Yang tersedia adalah 102. Kemudian yang banyak nih Bu. Saya pilih coba maksimal 3 ya. Gimana ya Bu? Saya tekan enter untuk kembali. Oke, saya akan cek buat reservasi. Nomor 2, nama pesanan Aditya. Oke, sini saya masuk nomornya 102, 1 malam ya. Kemudian masukkan nomor lagi, saya masukin nomor yang 202, 2 malam ya. Dan di sini saya coba lagi masukin kamar 301. 301. Berapa lama menginap? Coba 4 malam. Dan di sini
langsung Bu ya, karena maksimal mesennya itu tiga kamar Bu ya, jadi langsung eh, secara otomatis dia langsung ke struk reservasi Bu ya. Nah seperti ini, jadi saya langsung sudah dibuat struknya secara otomatis Bu. Nah kalau saya mau coba lagi, misalnya saya pesan kamar yang tidak tersedia, bagaimana nanti hasilnya? Coba ya. Ini saya pasang, saya coba 101, nama pesanannya Kusuma. Saya pilih 101. Ini akan tertulis ya, kamar tidak tersedia, silakan pilih kamar lain gitu gitu. Itu akan terlihat Bu. Jadi eh, kalau kita pesan harga yang 450.000 ya satu aja kita pesan gimana? Oke, satu. Y. Tidak ya. Ulangin ya. Kalau mau cancel nggak bisa Bu ya, karena sudah masukin data, jadi nggak bisa. Saya akan coba masukin data yang lain, misalnya 03 N. Ini akan muncul data seperti ini Bu ya. Jadi itu hasilnya Bu ya, dari hasil pemrograman yang saya buat. Oke, jika ada salah kata saya minta maaf ya. Semoga mohon bimbingannya Bu ya. Semoga saya bisa lulus di materi yang Ibu berikan ya. Dan terima kasih Ibu sudah mengajarkan saya dari sekian lama ya Bu ya, dari awal. Dan terima kasih dan selamat sore ya Bu.